Yang pertama waktu, lalu yang kedua adalah respon. Ya, respon. Sahabat perlu respon yang bagus. Perlu respon yang bagus. Saudara tidak akan bersahabat dengan orang yang ketika kita berbicara atau menyampaikan sesuatu, responnya tidak menyenangkan, menyepelekan. Ya, saudara tidak akan mau bergaul dengan orang yang menyepelekan saudara. Karena itu jangan sepelekan sebelah saudara. Jangan sepelekan. Ya, menyepelekan, mencuek. Cuek itu acuh tak acuh. Lalu selalu punya a priori, punya pandangan yang negatif. Ya, punya pandangan negatif, istri mau mendekat, butuh apa? Dikira mau minta, sudah punya curiga, ya, a priori itu curiga, lalu suka menghakimi, suka menyalahkan, setiap kali pembicaraan mau membangun keakraban berujung menang dan kalah, benar dan salah, tidak ada. Dalam persahabatan tidak ada menang dan kalah. Yang penting semua happy, semua bahagia. Nah, kita tidak akan bersahabat dengan orang-orang yang juga tidak sabar mendengarkan cerita kita yang panjang dan lebar. Ya, Bu Indah itu sukanya ngobrol, sukanya cerita. Kadang-kadang kadang-kadang sudah saya off-kan itu. Aku hidupkan lagi on loh. On off lama rusak. Nah, itu hambatan-hambatan yang sering kali terjadi. Kemudian juga ketika istri kita atau suami kita itu berbicara, respon kita tidak memadai. Suami berbicara menggebu-gebu, istri cerita menggebu-gebu, kita cuman nah, tidak memadai, ya, tidak memadai. Nah, kita harus mengimbangi. Ya, kalau istri sudah cerita semangat, gitu ya. Wah, kok bisa begitu? Wah, kita asik gitu. Ya, jadi semua yang ingin diceritakan itu bisa tuntas. Ya, kita harus punya respon yang memadai. Jangan respon yang tidak seperti yang diharapkan. Kemudian juga dalam pembicaraan, respon kita itu begini ya. Tadi a priori, lalu merasa lebih benar, istri salah, suami salah, lalu merendahkan. Istri ngomong, suami ngomong, gitu aja, sedih, gitu aja, tidak bisa, gitu aja, kok begini. Nah, itu merendahkan perasaan orang lain. Saudara tidak akan bersahabat dengan orang yang selalu merendahkan perasaan saudara. Kita tidak mau itu. Kita mau orang yang menghargai perasaan kita, entah senang, entah suka, ya. Kita suka apapun, mereka akan, wah bagus ya, kita sedang sedih, oh gitu ya, aku bisa memahami lah. Nah, respon kita itu harus memadai, jangan merendahkan. Kemudian juga jangan mau menangnya sendiri, memojokkan. Kalau pembicaraan itu memojokkan, dulu saya begitu ya. Ya, dulu saya sering memojokkan. Ya, sekarang berbalik, saya yang sering terpojok. Mana ada. Karena ngobrolnya di pojokan ya, Mas. Lebih kalah ngomong sama beliaunya ini kalau ngomong tajam menurut saya. Memang dia kalah ngomong, tapi dia menang bergudul. Ya, lalu terus apa ya? Kita itu ngobrol kan yang asik ya, bantah-bantahan, dimulai dengan sebuah niat baik, kesenangan. Aku pengen ngobrol lah dengan istri atau suami, malah bantah-bantahan. Nah, kita tidak ingin bersahabat dengan orang yang suka membantah kita, ya, suka membantah kita. Dengarkan baik-baik. Jangan tajam terpercaya. Kemudian juga berusaha kalau sedang berdebat, ya kadang-kadang kan tidak bisa dihindari. Kadang-kadang ada, menurut aku begini, ya enak mana sih bakso sama bakso gado-gadoan, gado tidak bisa, bakso lebih gini, gado-gado begini dan sebagainya. Nah, kita kadang-kadang begini, terpicu untuk memenangkan perdebatan. Ya, terpicu untuk memenangkan perdebatan, nggak ada gunanya.
Hanya masalah bakso atau gado-gado, bakso di pojok jalan atau di pinggir jalan, itu ribut, buat apa? Kita menang, kita kalah, tukang baksonya juga tidak tahu. Nah, jadi kadang-kadang kita ingin memenangkan perdebatan dan kita ingin menunjukkan pasangan kita itu salah dan kalah. Jangan buat pasangan saudara itu salah dan kalah. Buatlah mereka benar. Buatlah mereka bahagia. Yes. Itu tip yang saya berikan kepada Bu Indah. Yes. Mengapa dia selalu tertawa terbahak-bahak ya? Yes. Karena saya selalu membuat dia salah dan saya tidak pernah membuat dia salah dan tidak pernah membuat dia merasa kalah. Kadang-kadang kalau lost control jadi begitu itu. terlalu semangat Pak Yus. Nah. Kemudian juga pura-pura tidak tahu ya. Kita kan diharapkan begini ya. Kalau kita dengan sahabat kita berharap respon yang baik. Nggak tahu aku, nggak tahu. Kalau nggak tahu terus ngapain? Ya kita ngobrol ngapain? Setiap kali kita topik ini nggak tahu atau tidak mengerti dan sebagainya. Jangan pura-pura seperti TikTok, itu. Ya, tidak bisa tidak TikTok, ya. cuman TikTok. Tidak TikToknya. Paling asik kalau ngobrol dengan pasangan kan harus TikTok. Ya, jadi kita harus bersikap empati. Respon kita menentukan apakah orang itu akan menjadi sahabat atau tidak. Ya, respon kita harus bersikap empati, hargai pendapatnya. Dalam hubungan suami istri berkali-kali saya katakan tidak urusan kalah dan menang. Bukan urusan benar dan salah, apalagi dalam urusan kita ngobrol, kita curhat, lalu kita cerita. Ini kan sekedar cerita. Kadang-kadang itu begini, ada sesuatu aku harus ceritakan, nggak enak kan menyimpan sesuatu itu kan tidak enak. Nah, kita harus bersikap empati, memahami perasaan. Ya, berilah kata-kata yang penuh pengertian. Ya, kalau dia sedang senang, cari kata-kata yang bisa makin membangkitkan kesenangannya. Ya, kalau dia sedang sedih, ya kita beri kata-kata selain kita menghibur untuk mengimbangi. Jangan itu sedang sedih gitu aja sedih. Ya, gitu aja sedih. Nggak bisa. Kita harus bersikap empati, menghargai perasaan, menghargai pendapat, menghargai apa yang menjadi isi hati dari pasangan kita yang sekarang menjadi sahabat.